Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Pernahkah kita masuk ke sebuah rumah lalu hati langsung terasa tenang? Padahal rumah itu tidak besar, tidak mewah, dan tidak dipenuhi barang mahal. Namun ada kesejukan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini tentang saya. Tentang saat saya mulai memahami bahwa rumah yang penuh keberkahan akan memancarkan ketenangan, bahkan sebelum penghuninya banyak berbicara. Bapak dan Ibu, salah satu tanda rumah yang sering didatangi malaikat adalah rumah yang penghuninya menjaga sholat. Karena sholat bukan hanya kewajiban, tetapi cahaya bagi kehidupan manusia. Rumah yang penghuninya menjaga sholat tepat waktu biasanya memiliki suasana yang berbeda, lebih damai, lebih teratur, dan hati penghuninya lebih mudah lembut. Saya teringat seorang bapak sederhana yang hidup bersama keluarganya di rumah kecil pinggir kampung. Setiap azan berkumandang, beliau selalu mengajak anak-anaknya sholat berjamaah meski hanya di ruang tamu sederhana. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan. Yang ada hanyalah suara lembut mengingatkan keluarga untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anehnya, siapapun yang datang ke rumah itu selalu merasa nyaman. Bapak dan Ibu, bisa jadi itulah keberkahan dari rumah yang dipenuhi ibadah. Karena malaikat mencintai tempat yang di dalamnya ada sujud dan zikir kepada Allah. Berbeda dengan rumah yang penghuninya jarang sholat. Biasanya hati lebih mudah panas, ucapan lebih kasar, dan suasana rumah terasa berat. Karena rumah bukan hanya dibangun dengan semen dan kayu, tetapi juga dibangun dengan iman dan akhlak penghuninya. Bapak dan Ibu, tanda berikutnya, rumah yang didatangi malaikat adalah rumah yang penghuninya menjaga lisan. Tidak suka memaki, tidak suka berkata kasar, dan tidak menjadikan rumah sebagai tempat saling melukai hati. Saya teringat seorang ibu yang berkata bahwa sejak ia mulai mengurangi marah di rumah dan membiasakan berbicara lembut kepada anak-anak, suasana rumah terasa jauh lebih damai. Anak-anak menjadi lebih tenang, suami lebih betah di rumah, dan hati terasa ringan. Padahal perubahan itu dimulai dari hal yang sangat sederhana, menjaga ucapan. Bapak dan Ibu, jangan remehkan kekuatan kata-kata dalam rumah tangga. Karena ucapan yang baik bisa mengundang rahmat Allah, sedangkan ucapan kasar bisa menghilangkan ketenangan dari dalam rumah. Malaikat menyukai rumah yang dipenuhi akhlak baik, kasih sayang, dan saling menghormati. Karena rumah yang baik bukan rumah yang tidak pernah memiliki masalah, tetapi rumah yang penghuninya tetap berusaha mengingat Allah saat menghadapi masalah. Maka mulai hari ini, mari kita hidupkan rumah dengan sholat, zikir, dan ucapan yang lembut. Karena bisa jadi ketenangan yang selama ini kita cari bukan datang dari banyaknya harta, tetapi dari hadirnya malaikat dan keberkahan Allah di dalam rumah kita. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, belajar menjadikan rumah penuh cahaya iman, kasih sayang, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu kebiasaan sederhana yang sering dianggap sepele, padahal bisa menjadi sebab rumah dipenuhi keberkahan dan didatangi malaikat, yaitu kebiasaan mengucapkan salam ketika masuk rumah. Ya, ini tentang saat saya mulai sadar bahwa ucapan salam bukan hanya sapaan biasa, tetapi doa dan cahaya yang menghadirkan ketenangan dalam keluarga. Bapak dan Ibu, banyak rumah hari ini terlihat indah dari luar, tetapi terasa dingin di dalam. Penghuninya sibuk sendiri, jarang berbicara hangat, dan lebih banyak memegang handphone daripada saling menyapa. Padahal rumah yang baik bukan hanya rumah yang bersih dan rapi, tetapi rumah yang penghuninya saling mendoakan dan menyebarkan ketenangan. Saya teringat seorang bapak yang memiliki kebiasaan sederhana. Setiap pulang kerja, beliau selalu mengucapkan salam dengan suara lembut sebelum masuk rumah. Lalu beliau mencium tangan ibunya dan menyapa anak-anaknya dengan senyuman. Kebiasaan kecil itu ternyata membuat suasana rumah menjadi sangat hangat. Anak-anak merasa diperhatikan, istri merasa dihargai, dan rumah terasa hidup dengan kasih sayang. Bapak dan Ibu, ucapan salam bukan hanya adab, tetapi juga doa keselamatan dan keberkahan. Dan rumah yang dipenuhi ucapan salam akan lebih terasa damai dibanding rumah yang penuh bentakan dan kata kasar. Karena malaikat menyukai rumah yang penghuninya menjaga adab dan akhlak yang baik. Saya teringat seorang ibu yang berkata bahwa sejak keluarganya mulai membiasakan salam ketika masuk rumah, suasana hati mereka lebih tenang. Anak-anak menjadi lebih sopan, dan pertengkaran kecil dalam rumah mulai berkurang. Padahal perubahan itu dimulai dari satu kebiasaan yang sederhana. Bapak dan Ibu, tanda berikutnya, rumah yang sering didatangi malaikat adalah rumah yang di dalamnya ada rasa syukur. Karena orang yang bersyukur akan lebih mudah melihat nikmat Allah dibanding terus mengeluh. Rumah kecil bisa terasa luas jika penuh rasa syukur.
Makanan sederhana bisa terasa nikmat jika dimakan dengan hati yang bersih. Namun rumah sebesar apapun akan terasa sempit jika penghuninya terus dipenuhi amarah dan keluhan. Saya teringat seorang nenek tua yang hidup sangat sederhana. Atap rumahnya bahkan bocor ketika hujan turun. Namun setiap kali ada tamu datang, beliau selalu berkata, "Alhamdulillah Allah masih memberi tempat untuk berteduh." Kalimat sederhana itu membuat siapapun yang mendengarnya merasa malu. Karena ternyata kebahagiaan bukan soal banyaknya harta. Nah, tetapi tentang hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu malaikat menyukai rumah yang penghuninya tidak lupa bersyukur. Karena syukur menghadirkan ketenangan, sedangkan terlalu banyak mengeluh hanya membuat hati semakin sempit. Maka mulai hari ini mari hidupkan rumah dengan salam, doa, dan rasa syukur. Karena bisa jadi ketenangan yang kita cari selama ini hadir dari kebiasaan kecil yang penuh keberkahan. Dan semoga rumah kita menjadi tempat yang disukai malaikat, dipenuhi kasih sayang dan selalu dijaga oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu tanda lagi yang sering tidak disadari tetapi sangat dicintai Allah, yaitu rumah yang penghuninya suka membantu dan mendoakan satu sama lain. Ini tentang saya. Tentang saat saya melihat bahwa rumah yang penuh kepedulian ternyata memiliki ketenangan yang sangat berbeda. Bapak dan Ibu, hari ini banyak keluarga tinggal dalam satu rumah, tetapi masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Jarang saling membantu, jarang saling mendengar, dan lebih sering sibuk dengan urusan pribadi. Padahal rumah yang baik adalah rumah yang penghuninya saling menguatkan dalam kebaikan. Saya teringat sebuah keluarga sederhana yang hidup pas-pasan. Ayahnya bekerja sebagai buruh harian. Ibunya menjahit di rumah untuk membantu kebutuhan keluarga. Meski hidup mereka tidak mewah, anak-anak dibiasakan membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh marah-marah. Ketika ibu terlihat lelah, anak-anak segera membantu membereskan rumah. Ketika ayah pulang kerja, mereka menyambut dengan senyuman dan segelas air hangat. Hal-hal kecil itu membuat rumah mereka terasa begitu hangat. Bapak dan Ibu, bisa jadi itulah salah satu tanda rumah yang penuh keberkahan. Karena malaikat menyukai rumah yang di dalamnya ada kasih sayang dan saling peduli. Berbeda dengan rumah yang penghuninya saling egois dan tidak peduli satu sama lain. Biasanya suasana rumah terasa lebih dingin dan hati mudah merasa kesepian meski tinggal bersama. Saya teringat seorang ibu yang berkata bahwa sejak keluarganya membiasakan saling mendoakan setelah sholat, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Anak-anak lebih hormat, suami lebih lembut, dan masalah rumah tangga lebih mudah diselesaikan dengan tenang. Padahal yang berubah hanyalah satu kebiasaan sederhana, saling mendoakan. Bapak dan Ibu, doa dalam keluarga memiliki kekuatan yang luar biasa. Doa seorang ibu untuk anaknya, doa suami untuk istrinya, dan doa anak untuk orang tuanya bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rumah yang dipenuhi doa akan terasa lebih hidup dan lebih damai. Nah, maka mulai hari ini, jangan pelit mengucapkan doa baik kepada keluarga. Doakan pasangan ketika bekerja, doakan anak-anak sebelum tidur. Dan jangan lupa mendoakan orang tua setiap hari. Karena bisa jadi keberkahan rumah bukan datang dari banyaknya harta, tetapi dari doa tulus yang terus dipanjatkan di dalamnya. Semoga rumah kita menjadi tempat yang dipenuhi cinta, kepedulian, dan doa-doa baik yang mengundang rahmat Allah serta kehadiran malaikat atas izinnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu kebiasaan kecil yang sering terlupakan, padahal bisa membuat rumah terasa lebih tenang dan penuh keberkahan. Yaitu membiasakan membaca doa dalam setiap aktivitas di rumah. Ini tentang saya, tentang saat saya mulai memahami bahwa rumah yang selalu mengingat Allah dalam hal kecil akan terasa jauh lebih damai. Bapak dan Ibu, banyak orang hanya berdoa ketika sedang memiliki masalah besar, saat sakit, saat kesulitan uang, atau ketika hati sedang sedih. Padahal dalam Islam, kita diajarkan untuk mengingat Allah dalam keadaan apapun. Bahkan sebelum makan, sebelum tidur, hingga saat keluar dan masuk rumah. Dan ternyata, kebiasaan kecil seperti itu membawa pengaruh besar bagi suasana dalam keluarga. Saya teringat seorang ibu yang membiasakan anak-anaknya membaca doa sebelum tidur sejak kecil. Awalnya anak-anak sering lupa dan bercanda. Namun sang ibu tetap sabar mengingatkan setiap malam. Dan ketika anak-anak mulai tumbuh besar, kebiasaan itu tetap melekat dalam kehidupan mereka. Rumah mereka terasa hangat dan penuh ketenangan. Karena setiap sudut rumah dibiasakan dekat dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, malaikat menyukai rumah yang penghuninya tidak melupakan Allah dalam aktivitas sehari-hari. Rumah yang penuh doa akan terasa lebih nyaman dibanding rumah yang sibuk dengan urusan dunia, tetapi kosong dari zikir.
Saya teringat seorang bapak yang selalu membaca doa ketika keluar rumah untuk bekerja. Beliau berkata, "Saya ingin rumah ini selalu dijaga Allah saat saya mencari nafkah." Kalimat itu sederhana, tetapi sangat indah. Karena sesungguhnya manusia tidak pernah benar-benar kuat tanpa penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, tanda lain rumah yang sering didatangi malaikat adalah rumah yang penghuninya menjaga aurat dan rasa malu. Hari ini banyak orang berlomba memperlihatkan kehidupan pribadinya kepada dunia. Padahal rumah adalah tempat menjaga kehormatan dan ketenangan keluarga. Rumah yang dijaga adab dan rasa malunya akan lebih terasa damai dan penuh penghormatan. Saya teringat seorang nenek yang selalu mengingatkan cucu-cucunya untuk berpakaian sopan meski berada di rumah. Beliau berkata, "Kalau kita menjaga diri karena Allah, insya Allah rumah juga dijaga Allah." Dan benar saja, keluarganya tumbuh dengan akhlak yang baik dan saling menghormati. Bapak dan Ibu, jangan remehkan kebiasaan kecil dalam rumah. Karena keberkahan sering hadir dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan ikhlas. Membaca doa, menjaga adab, mengucapkan salam, dan membiasakan zikir. Semua itu mungkin terlihat kecil di mata manusia, tetapi sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini, mari hidupkan rumah kita dengan doa dan adab yang baik. Karena rumah yang dekat dengan Allah akan terasa lebih tenang, lebih hangat, dan lebih mudah dipenuhi rahmat serta keberkahan dari langit. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu tanda lagi rumah yang sering didatangi malaikat, yaitu rumah yang penghuninya menjaga sholat malam meski hanya sesekali. Ini tentang saya. Tentang saat saya mulai menyadari bahwa suasana rumah terasa berbeda ketika ada penghuninya yang bangun di sepertiga malam untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, malam adalah waktu yang sangat sunyi. Ketika banyak manusia tertidur lelap, ada hamba-hamba Allah yang bangun perlahan untuk bersujud dan berdoa. Dan rumah yang di dalamnya ada orang yang bangun malam untuk beribadah biasanya memiliki ketenangan yang sulit dijelaskan. Saya teringat seorang ibu tua yang tinggal bersama anak dan cucunya. Setiap malam sekitar pukul 3 dini hari beliau bangun perlahan mengambil wudhu. Lalu beliau sholat tahajud dengan sangat khusyuk di sudut rumah kecilnya. Tidak ada suara keras, tidak ada pamer ibadah. Hanya doa-doa lembut yang keluar dari hati seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan anehnya, rumah itu terasa sangat damai. Anak-anak jarang bertengkar, rezeki terasa cukup, dan hati penghuninya lebih mudah tenang menghadapi masalah hidup. Bapak dan Ibu, bisa jadi itulah keberkahan dari rumah yang dihidupkan dengan ibadah malam. Karena saat manusia lain terlelap, ada doa yang naik ke langit dari dalam rumah itu. Saya teringat seorang bapak yang berkata bahwa sejak istrinya mulai rutin bangun malam untuk berdoa, suasana keluarga mereka berubah. Masalah rumah tangga yang dulu sering besar perlahan menjadi lebih ringan. Ia berkata, "Mungkin Allah mulai melembutkan hati kami." Kalimat itu sangat menyentuh, karena terkadang yang membuat rumah terasa berat bukan kurangnya uang, tetapi kurangnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, tidak harus langsung panjang dan lama. Jika belum mampu tahajud setiap malam, mulailah perlahan. Bangun lebih awal beberapa menit, lalu duduk dan berdoa kepada Allah dengan tulus, karena doa yang keluar di waktu malam memiliki kekuatan yang luar biasa. Tanda lain rumah yang disukai malaikat adalah rumah yang penghuninya suka memaafkan kesalahan kecil, tidak mudah memperbesar masalah, tidak terus mengungkit kesalahan lama, dan tidak membiarkan amarah tinggal terlalu lama di rumah. Karena rumah yang penuh dendam akan sulit memiliki ketenangan. Saya teringat seorang nenek yang selalu berkata kepada anak-anaknya, "Kalau ingin rumah tenang, jangan tidur sambil marah." Nasihat sederhana itu ternyata sangat dalam, karena hati yang bersih lebih mudah menerima rahmat Allah. Maka mulai hari ini, mari hidupkan rumah kita dengan doa malam, hati yang lembut, dan kebiasaan saling memaafkan. Karena rumah yang dekat kepada Allah akan terasa lebih damai dibanding rumah yang hanya dipenuhi urusan dunia. Semoga rumah kita menjadi tempat turunnya rahmat, tempat tumbuhnya cinta, dan tempat yang selalu dijaga malaikat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu tanda yang sangat indah dari rumah yang sering didatangi malaikat, yaitu rumah yang penghuninya gemar bersabar saat diuji. Ini tentang saat saya mulai memahami bahwa ujian dalam rumah tangga tidak selalu menjadi tanda keburukan, karena terkadang justru disitulah Allah menghadirkan keberkahan bagi hamba yang sabar. Bapak dan Ibu, tidak ada rumah yang bebas dari masalah. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan kesehatan, dan ada yang diuji dengan hubungan keluarga. Namun rumah yang tetap dipenuhi kesabaran dan doa akan terasa berbeda.
Meski masalah datang silih berganti, penghuninya tetap berusaha tidak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat seorang ibu yang hidup dalam keadaan sangat sederhana. Suaminya hanya bekerja serabutan. Kadang penghasilan cukup, kadang tidak ada sama sekali. Namun setiap kali kesulitan datang, sang ibu selalu berkata kepada anak-anaknya, "Kita jangan putus berharap kepada Allah." Kalimat itu terus diucapkan dengan lembut di dalam rumah. Dan anehnya, meski hidup mereka sulit, rumah itu tetap terasa hangat dan penuh kasih sayang. Bapak dan Ibu, kesabaran adalah salah satu cahaya terbesar dalam kehidupan rumah tangga. Karena rumah yang dipenuhi keluhan dan kemarahan akan terasa sempit. Tetapi rumah yang dipenuhi sabar dan tawakal akan lebih mudah menghadirkan ketenangan. Saya teringat seorang bapak tua yang berkata bahwa ketika usaha kecilnya bangkrut, ia memilih mengajak keluarganya sholat berjamaah dan berdoa bersama. Beliau berkata, "Saya tidak ingin rumah ini kehilangan harapan kepada Allah." Kalimat itu sangat dalam. Karena sesungguhnya ujian bukan hanya tentang kesulitan hidup, tetapi tentang bagaimana manusia tetap menjaga imannya saat menghadapi kesulitan. Bapak dan Ibu, malaikat menyukai rumah yang penghuninya tetap bersyukur dan bersabar dalam keadaan apapun, karena kesabaran membuat hati lebih lembut dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda lain rumah yang dipenuhi keberkahan adalah rumah yang penghuninya tidak suka membuka aib keluarga sendiri kepada orang lain. Hari ini banyak orang mudah menceritakan masalah rumah tangga kemana-mana, padahal tidak semua masalah harus diumbar. Rumah yang dijaga kehormatannya akan lebih terasa aman dan penuh penghormatan. Saya teringat seorang nenek yang selalu berkata kepada cucunya, "Kalau ada masalah di rumah, selesaikan dengan doa dan musyawarah, jangan sibuk mempermalukan keluarga sendiri." Nasihat itu sederhana tetapi sangat bijak, karena menjaga kehormatan keluarga adalah bagian dari akhlak yang mulia. Bapak dan Ibu, jika ingin rumah terasa damai dan penuh keberkahan, belajarlah sabar menghadapi ujian, kurangi keluhan, perbanyak doa, dan jangan mudah menyerah kepada keadaan. Karena rumah yang tetap mengingat Allah di saat sulit akan lebih mudah dipenuhi rahmat dan pertolongan dari langit. Semoga rumah kita menjadi tempat yang dipenuhi kesabaran, kasih sayang, dan ketenangan yang selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ada satu tanda lagi rumah yang sering didatangi malaikat, yaitu rumah yang penghuninya suka bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup. Ini tentang saya. Tentang saat saya mulai menyadari bahwa ketenangan rumah tidak selalu datang dari kemewahan, tetapi dari hati yang merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan. Bapak dan Ibu, hari ini banyak orang merasa rumahnya kurang luas, kurang indah, kurang nyaman, dan selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Padahal belum tentu rumah yang besar memiliki ketenangan, karena kebahagiaan sejati bukan hanya soal apa yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana hati memandang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat seorang nenek yang tinggal di rumah kayu sederhana bersama cucunya. Saat hujan turun, suara air terdengar jelas dari atap rumah yang sudah tua. Namun, setiap pagi nenek itu selalu tersenyum sambil berkata, "Alhamdulillah, kita masih punya tempat berteduh dan bisa berkumpul bersama." Kalimat itu terdengar sangat sederhana, tetapi membuat siapapun yang mendengarnya merasa malu karena sering lupa bersyukur. Bapak dan Ibu, rumah yang dipenuhi rasa syukur biasanya terasa lebih damai. Penghuninya tidak mudah iri, tidak mudah mengeluh, dan lebih menikmati kebersamaan keluarga. Karena syukur membuat hati menjadi lapang, saya teringat seorang bapak yang setiap malam selalu mengajak keluarganya menyebut satu nikmat Allah sebelum tidur. Kadang mereka bersyukur karena masih sehat, kadang karena masih bisa makan bersama, dan kadang hanya karena hari itu bisa berkumpul tanpa pertengkaran. Kebiasaan kecil itu membuat suasana rumah mereka menjadi hangat dan penuh penghargaan. Bapak dan Ibu, bisa jadi itulah salah satu tanda rumah yang dipenuhi keberkahan. Karena malaikat menyukai rumah yang penghuninya pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan rumah yang dipenuhi keluhan dan rasa tidak puas. Biasanya hati penghuninya lebih mudah lelah dan sulit merasa bahagia meski memiliki banyak hal. Tanda lain rumah yang didatangi malaikat adalah rumah yang di dalamnya masih ada rasa hormat antara anggota keluarga. Anak menghormati orang tua, suami menghargai istri, dan sesama saudara saling menjaga ucapan. Karena rasa hormat adalah pondasi ketenangan dalam rumah tangga. Saya teringat seorang ibu yang berkata bahwa sejak keluarganya membiasakan berbicara sopan satu sama lain, suasana rumah menjadi jauh lebih nyaman. Tidak perlu rumah mewah, tidak perlu barang mahal, karena ternyata ucapan yang lembut dan saling menghargai jauh lebih berharga. Bapak dan Ibu, jangan remehkan nikmat kecil dalam rumah. Makan bersama, tertawa bersama,
dan bisa berkumpul dalam keadaan sehat adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini mari lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Karena rumah yang dipenuhi syukur dan rasa hormat akan lebih mudah dipenuhi ketenangan dan keberkahan dari Allah. Semoga rumah kita menjadi tempat yang nyaman untuk pulang, tempat yang dipenuhi cinta, dan tempat yang selalu dijaga malaikat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu tanda yang sangat menenangkan dari rumah yang sering didatangi malaikat, yaitu rumah yang penghuninya senang membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tentang saat saya mulai memahami bahwa rumah yang dipenuhi solawat akan terasa lebih lembut, lebih damai, dan lebih penuh keberkahan. Bapak dan Ibu, solawat bukan hanya ucapan di lisan. Solawat adalah bentuk cinta kepada Rasulullah SAW. Dan setiap rumah yang sering menyebut nama beliau dengan penuh cinta akan dipenuhi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat seorang ibu tua yang setiap pagi sambil menyapu rumah selalu melantunkan solawat pelan. Tidak keras, tidak dibuat-buat, namun suara lembut itu membuat rumah terasa sangat menenangkan. Cucu-cucunya tumbuh mendengar solawat sejak kecil, dan suasana rumah mereka terasa hangat meski hidup sederhana. Bapak dan Ibu, terkadang keberkahan rumah bukan datang dari banyaknya harta, tetapi dari amal-amal kecil yang dilakukan terus-menerus dengan ikhlas. Solawat yang dibaca setiap hari bisa melembutkan hati, menenangkan pikiran, dan menghadirkan suasana yang penuh kasih sayang dalam keluarga. Saya teringat seorang bapak yang berkata bahwa sejak keluarganya membiasakan membaca solawat bersama setelah maghrib, pertengkaran di rumah mulai berkurang. Anak-anak lebih tenang, dan hati mereka lebih mudah mengingat Allah. Padahal perubahan itu dimulai dari kebiasaan yang sangat sederhana. Bapak dan Ibu, malaikat menyukai rumah yang di dalamnya ada zikir, doa, dan solawat kepada Rasulullah SAW. Karena rumah seperti itu dipenuhi cahaya iman. Berbeda dengan rumah yang sepanjang hari dipenuhi kemarahan dan kata-kata kasar. Biasanya hati penghuninya lebih mudah gelisah dan jauh dari ketenangan. Tanda lain rumah yang dipenuhi keberkahan adalah rumah yang penghuninya tidak lupa bersedekah meski dalam keadaan sulit. Karena sedekah bukan hanya tentang membantu orang lain, tetapi juga tentang membersihkan hati dari rasa terlalu cinta dunia. Saya teringat seorang nenek penjual sayur yang selalu menyisihkan sedikit uang untuk dimasukkan ke kotak amal masjid. Padahal penghasilannya sangat sederhana. Ketika ditanya mengapa tetap bersedekah, beliau tersenyum dan berkata, "Kalau ingin rumah dijaga Allah, jangan lupa berbagi." Kalimat itu sangat dalam. Karena seringkali keberkahan hidup datang bukan dari apa yang kita simpan, tetapi dari apa yang kita ikhlaskan di jalan Allah. Bapak dan Ibu, rumah yang dipenuhi solawat, sedekah, dan zikir akan terasa lebih nyaman bagi penghuninya. Bahkan tamu yang datang pun sering merasakan ketenangan tanpa tahu sebabnya. Karena rumah yang dekat kepada Allah memiliki cahaya yang tidak selalu terlihat mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Maka mulai hari ini, mari hidupkan rumah kita dengan solawat, doa, dan kebiasaan berbagi. Karena bisa jadi, itulah jalan agar rumah kita dipenuhi rahmat, dijaga dari keburukan, dan didatangi malaikat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kini kita sampai pada tanda terakhir rumah yang sering didatangi malaikat, yaitu rumah yang penghuninya selalu berusaha mendekat kepada Allah meski penuh kekurangan. Ini tentang saat saya mulai memahami bahwa Allah tidak melihat kemewahan rumah manusia, tetapi melihat hati dan amal penghuninya. Bapak dan Ibu, banyak orang berpikir rumah yang diberkahi harus besar dan indah. Padahal belum tentu. Ada rumah sederhana yang lantainya biasa saja, perabotannya tidak mahal, tetapi terasa begitu damai dan menenangkan. Sebaliknya, ada rumah besar yang terlihat mewah, namun penghuninya sering gelisah dan tidak betah berada di dalamnya. Karena ketenangan sejati bukan berasal dari dunia, tetapi dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat seorang bapak tua yang tinggal di rumah kecil bersama istrinya. Setiap pagi mereka membaca Al-Quran bersama setelah subuh. Kadang hanya beberapa ayat, kadang hanya zikir dan doa sederhana. Namun rumah itu selalu terasa hangat. Tetangga senang datang berkunjung. Anak-anak merasa nyaman pulang. Dan siapapun yang singgah merasakan suasana damai yang sulit dijelaskan. Bapak dan Ibu, bisa jadi itulah tanda rumah yang dipenuhi rahmat Allah dan disukai malaikat. Karena malaikat menyukai rumah yang penghuninya menjaga hubungan dengan Allah. Bukan rumah yang sempurna, tetapi rumah yang selalu berusaha memperbaiki diri. Saya teringat seorang ibu yang berkata bahwa keluarganya tidak selalu harmonis.
kadang ada masalah, kadang ada kesedihan. Yasnawujud mereka memiliki satu kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan, yaitu berdoa bersama ketika menghadapi kesulitan. Ia berkata, kami ingin rumah ini selalu ada Allah di dalamnya. Kalimat itu sangat menyentuh, karena sesungguhnya rumah yang paling indah bukan rumah yang bebas masalah, tetapi rumah yang penghuninya tetap mengingat Allah saat menghadapi masalah. Dan Bapak Ibu, hari ini mungkin rumah kita belum sempurna. Mungkin masih ada kekurangan, masih ada kesulitan hidup, dan masih ada banyak hal yang harus diperbaiki. Namun jangan putus asa. Mulailah perlahan menghadirkan Allah di dalam rumah. Perbanyak zikir, biasakan sholat berjamaah, putar bacaan Al-Quran, dan lembutkan ucapan kepada keluarga. Karena rumah yang dipenuhi iman akan terasa lebih damai dibanding rumah yang hanya dipenuhi urusan dunia akan. Dan jangan lupa, malaikat menyukai rumah yang di dalamnya ada kasih sayang, doa, dan hati yang tulus. Maka jika ingin rumah dipenuhi keberkahan, jangan hanya mempercantik bagian luar rumah, tetapi perindahlah hati penghuninya dengan iman dan akhlak yang baik. Semoga rumah kita menjadi tempat turunnya rahmat Allah, tempat tumbuhnya keluarga yang saleh, dan tempat yang selalu dipenuhi ketenangan hingga akhir hayat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita bersama-sama membahas berbagai tanda rumah yang sering didatangi malaikat, semoga hati kita semakin sadar bahwa keberkahan rumah bukan hanya tentang kemewahan, tetapi tentang hadirnya Allah dalam kehidupan keluarga kita. Ini tentang saat saya mulai memahami bahwa rumah yang paling indah adalah rumah yang membuat hati tenang dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, selama ini mungkin kita terlalu sibuk mempercantik rumah dari luar, membeli perabot baru, mengecat dinding, dan mengejar berbagai kenyamanan dunia. Padahal ada hal yang jauh lebih penting, yaitu menghadirkan keberkahan di dalam rumah. Karena rumah yang penuh keberkahan akan terasa berbeda. Meski sederhana, penghuninya lebih mudah bersyukur, lebih mudah saling memaafkan, dan lebih kuat menghadapi ujian hidup bersama. Kita telah belajar bahwa rumah yang didatangi malaikat biasanya dipenuhi dengan sholat, Al-Quran, zikir, doa, sedekah, kelembutan ucapan, serta kasih sayang antar anggota keluarga. Dan semua itu sebenarnya bisa dimulai dari hal kecil. Mengucapkan salam ketika masuk rumah, membaca doa sebelum tidur, membiasakan sholawat, dan saling mendoakan satu sama lain. Saya teringat seorang nenek yang berkata, kalau ingin rumah tenang, jangan biarkan rumah kosong dari nama Allah. Kalimat itu sederhana, tetapi sangat dalam. Karena hari ini banyak rumah dipenuhi suara televisi dan kesibukan dunia, tetapi sangat sedikit dipenuhi zikir dan doa. Akibatnya hati mudah gelisah meski semua kebutuhan dunia terasa cukup. Bapak dan Ibu, jangan pernah merasa terlambat untuk memperbaiki suasana rumah. Jika dulu rumah kita sering dipenuhi kemarahan, mulailah belajar berbicara lembut. Jika dulu jarang terdengar Al-Quran, mulailah membacanya meski beberapa ayat. Dan jika selama ini keluarga terasa jauh satu sama lain, mulailah dengan duduk bersama dan saling mendengar. Karena keberkahan sering hadir dari perubahan kecil yang dilakukan dengan ikhlas. Bapak dan Ibu, rumah bukan sekadar tempat makan dan tidur. Rumah adalah tempat lahirnya kasih sayang. Tempat anak-anak belajar tentang kehidupan. Dan tempat hati kembali mencari ketenangan. Maka jangan biarkan rumah kehilangan cahaya iman. Hidupkan dengan doa, hidupkan dengan ibadah, dan hidupkan dengan akhlak yang baik. Karena rumah yang dekat kepada Allah akan terasa lebih damai dibanding rumah yang hanya dipenuhi kemewahan dunia. Semoga Allah menjadikan rumah kita rumah yang dipenuhi rahmat, dijaga dari keburukan, dilimpahkan rezeki yang halal, dan selalu didatangi malaikat atas izinnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak rumah dipenuhi keberkahan dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuliskan di kolom komentar, Ya Allah, jadikan rumah kami penuh keberkahan dan rahmat-Mu. Dan jangan lupa subscribe Syamsiah TV. Mari kita terus berjalan bersama dalam kebaikan, memperbaiki hati, dan menghadirkan cahaya Allah di dalam rumah serta keluarga kita.